Saya kira betulkah ini topiknya? Halo. Sebentar Bapak, belum muncul. Belum muncul. Joshua, coba lihat. Saya minta anak saya. Sudah terlihat Bapak. Udah. Barusan terlihat Sudah Pak. muncul belum? Tapi materinya berbeda. Kenapa? Kalau di course kami tulis aja Minggu lalu kita elastisitas. Loh, ini kok bisa sampai berantakan? Bapak, maaf Bapak. Sebelumnya kami dari kelas 101 Bapak. Iya, tapi urutannya tidak langsung ke elastisitas. Mestinya gitu, karena bahan yang diberikan pada saya, ini tahun lalu kita ajarkan, mestinya urutannya seperti ini. Jadi kalau Anda belajar teoritas, Anda belum tahu permintaan. Tapi nggak apa-apa, kita bisa diskusi. Kalau itu yang memang topiknya. Oke, baik. Sebentar saya buka slide-nya. Kok bisa ya? Bisa berantakan gitu. Sebentar. Matikan dulu. Joshua, matikan dulu ini. Matikan dulu. Nggak respon dia. Saya nggak lihat. Close. Saya mau buka yang lain. Ini yang Anda pelajari. Oke, baik. Iki, saya share dulu ya. Ujung belum buka ini. Itu dia. Oke. Share. Iya. Nah, selesai. Bisa ini numpuk nih. Oke, udah bisa dibaca. Sudah Pak. Sudah bisa Pak? Bisa Pak. Bisa Pak. Baik. Anda, kita akan berdiskusi, silahkan. Karena Anda sudah nonton videonya kan. Halo, nggak ada komentar. Mestinya maksudnya saya kemarin saya bilang video itu diberikan supaya Anda punya ide dan kita berdiskusi. Jadi kita bukan mengulang, sebenarnya kan tidak mengulang videonya kita. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Iya, mangga.
di video dan slide kan ada yang menghitung persentase perubahan, Pak. Ya. Dan di situ ada yang dibagi dengan nilai awal dengan dibagi dengan nilai rata-rata. Itu penggunaannya bagaimana ya, Pak? Maksudnya di mana itu? Jadi gini, ada yang dinamakan pendekatan busur, cara berhitung metode busur, ada yang dinamakan metode titik. Ada dua macam. Jadi supaya bisa kita menggunakan metode titik, kita harus tahu fungsi permintaannya. Kita harus bisa estimasi fungsi permintaannya. Itu elastisitas titik. Itu yang Anda lihat itu ada rumusnya, saya cari dulu di sini. Nah, gambar tidak muncul ini. Oke. Nah, oke, kita lihat ini. Ini namanya pendekatan busur. Jadi kalau pedagang itu menggunakan elastisitas permintaan sebagai dasar dia untuk melakukan diskon, dia memakai konsep ini, pendekatan ini. Jadi kalau kamu lihat di sini, dia hanya amati dua titik. Ya, dua titik ini. Rumusnya udah dikasih toh? Rumusnya yang dikasih gitu. Jadi sebenarnya yang dihitung dia bukanlah di titik ini atau di titik ini, tidak. Di antara kedua ini. Itu namanya elastisitas busur. Jadi dia tidak persis. Kenapa itu yang dilakukan oleh pedagang? Karena mereka tidak tahu elastisitas permintaan yang sesungguhnya. Fungsi permintaan yang sesungguhnya. Tidak tahu dia. Maka dia mengamati untuk praktisnya itu dia memakai pendekatan busur. Pendekatan busur. Itulah rumus pakai rata-rata yang Anda lihat tadi itu. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi ada dua cara menghitung elastisitas. Satu pendekatan busur, yaitu yang ini. Yang ini itu dihitung adalah antara dua titik ini. Nah, itu yang pakai rata-rata itu. Itu yang pakai rata-rata yang Anda dijelaskan di video. Yang kedua itu namanya elastisitas titik. Kita bisa hitung di setiap titik permintaan ini apabila kita tahu persamaan kurva permintaannya. Persis, kita bisa titik ini. Ini yang lebih akurat. Tetapi Anda sudah dijelaskan saya kira bahwa nanti elastisitas permintaan itu digunakan oleh pedagang untuk melakukan strategi diskon. Toh? Nah, dia tidak tahu itu persamaan kurva permintaan itu. Dia tidak tahu elastisitasnya sesungguhnya berapa, tidak tahu dia. Maka dia pakai pendekatan busur ini gitu. Itu jawabannya. Gitu. Nah, kalau cara menghitungnya saya kira nggak masalah itu kan, itu hanya teknis. Anda bisa hitung sendiri. Nah, ada masalah dalam menghitung sendiri? Ada masalah dalam menghitung sendiri? Mohon maaf, Bapak. Yang saya pertanyakan yang menghitung persentase perubahan, Bapak, bukan elastisitas. Lihat rumusnya. Lihat rumusnya itu kan di situ sudah ada. Kan kembalikan ke rumusnya bagaimana dia menghitung. Kan tidak masalah itu kan. Loh. Kan rumusnya dikasih. Iya, Pak, maksudnya dalam penggunaannya, Pak. Ya itu tadi penggunaannya itu tadi pedagang menggunakannya begitu. Dia hitung gitu. Di sini kan ada dua rumus, Pak. Dua rumus maksudnya gimana itu? Kalau ada dua rumus gimana? Coba kita lihat. Kenapa memang? Ini kan? Ini rumusnya. Nah, di sini kan ada yang menghitung persentase perubahan
Ada nilai akhir dikurangi nilai awal dibagi nilai awal, Pak. Nah, yang kedua itu dibaginya nilai rata-rata. Nah, ini penggunaannya bagaimana ya, Pak? Ini kan nilai akhir dikurangi nilai awal dibagi nilai awal. Nanti yang kedua kan ada nilai akhir dikurangi nilai awal dibagi nilai rata-rata. Itu penggunaannya bagaimana ya? Maksudnya Yang mana yang bagi dalam rata-rata? penggunaan di grafik. Yang mana yang bagi rata-rata nanti kita lihat dulu. Slide selanjutnya, Pak. Ini. Di slide selanjutnya kalau tidak salah. Oh, ini dia salah. Iya, Pak, itu kan ada nilai rata-rata. Nah, Ya, tadi yang nilai benar yang awal, ini. itu Yang benar penggunaannya yang ini. bagaimana ya, Pak? Yang benar yang ini, bukan yang tadi. Yang benar yang kedua ini, bukan yang tadi. Bukan yang tadi. Karena rumusnya pun dibagi rata-rata mestinya. Cuman kamu harus konsisten. Yang penting konsisten. Kalau kau pakai di atas apa namanya itu di harga, ini harga ya. Di harga 30 yang akhir dikurangi yang awal toh. Itukah ini? Kalau Anda pakai Anda B kurang A untuk harga, Anda pun untuk jumlah pakai B kurang A. Konsisten atas dan bawah. Konsisten gitu. Itu penting. Kadang-kadang mahasiswa keliru dia. Dia tidak, jadi kalau kita pakai ini dikurangi dengan yang B ini untuk jumlah harga, maka untuk jumlah pun harus sama. Harus dengan cara yang sama gitu. B kurang A gitu. Itu karena nanti hasilnya harus negatif. Elastisitas itu harus negatif. Apa artinya negatif? Dan kenapa negatif? Apa artinya negatif dan kenapa negatif? Coba. Nah, ini yang benar, yang tadi tidak. Tidak bisa kita lakukan yang seperti itu. Mestinya rata-rata. Rata-rata yaitu seperti itu. Ini kan seperti ini kan. Seperti ini 10 ya. Ini kan rata-rata ini, yang 10 yang kedua. Yang Q-nya ini kan rata-rata ini. Rata-rata ini, yang 10 ini kan rata-rata itu toh. Itu. Yang tadi bukan, itu salah. Yang tadi itu. Nanti kita koreksi kepada ininya. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia negatif? Karena perbandingannya terbalik, Pak. Ya? Kenapa? Karena perbandingannya terbalik. Karena koefisien persamaan kurva permintaannya itu negatif. Artinya kalau harga naik, permintaan turun, dan sebaliknya. Kan negatif itu kan? Itu yang membuat dia negatif. Dia selalu bertentangan. Kurva permintaan yang normal itu adalah negatif, elastisitas harga atau permintaannya gitu. Gitu. Jadi kalau positif dia elastisitas permintaannya bukan, kurvanya bukan seperti ini, miring, bukan. Dia mestinya lurus tuh, seperti kurva penawaran gitu. Seperti kurva penawaran gitu ya. Oke, baik. Ada lagi? Silakan lanjut. Pak, Ya, mau tanya Pak. Mangga. Jawabannya. Itu berarti tadi harusnya kan negatif. Iya, harusnya negatif. Kok tadi dicontoh positif? Dia pakai nilai absolut. Oh, ya oke. Kamu hati-hati. Jadi ada kesepakatan dipakai nilai absolutnya. Dalam textbook pun biasanya dipakai nilai absolutnya. Tapi pengertiannya negatif. Nilai absolutnya itu. Iya, baik Oke. Pak. Mangga. Lanjut. Siapa lagi? Sepertinya ada yang mau ngomong. Gimana? Pak, saya ingin bertanya. Oke, baik. Silakan. Apakah ada situasi di mana barang itu kan bisa disebut barang elastis sama barang inelastis?
Apakah bisakah suatu saat barang elastis itu menjadi inelastis atau barang inelastis menjadi barang elastis, Pak? Nah, contoh barang inelastis apa itu? Contoh barang inelastis misalkan ya Apa beras. Iya. Iya, elastis. Oke, baik. Jadi menjadi elastis dia kalau dia miskin. Jadi dia sensitif terhadap harga kalau dia miskin. Tapi kalau pendapatannya cukup, masih terbatas tapi cukup, dia inelastis dia. Makin miskin orang, misalnya kalau harga beras naik, dia cepat menurun. Itu kalau dia miskin. Jadi ada hubungannya dengan tingkat pendapatan juga. Berarti berhubungan dengan tingkat pendapatan seorang gitu ya, Pak? Iya. Jadi kalau saya misalnya harga beras naik katakanlah tadinya 10.000 menjadi 15.000, bagi saya tidak berubah permintaannya. Bagi tetangga saya, katakanlah dia miskin sedikit dari saya, mungkin berubah sedikit. Tetapi bagi katakan maaf, bukan menghina, tukang becak mungkin, dia langsung mengurangi drastis berasnya. Dia ganti dengan misalnya jagung gitu kan. Itu maksudnya. Jadi itu akibat dari income constraint dia itu. Untuk ke bawah, bukan ke atas. Untuk yang ke bawah. Untuk pendapatan yang ke bawah. Itu bisa terjadi tapi dalam kondisi seperti itu. Oke. Siap, makasih Pak. Ya. Nah, perhatikan gambar ini, kamu ngerti nggak? Yang saya pajang di apa ini? Kamu ngerti nggak maksudnya itu? Itu mencari elastisitas perbagiannya, Pak. Baik. Tapi benar nggak dia di situ? Gambarnya harusnya bukan yang kayak gitu ya? Posisinya yang gimana? Harusnya bukan satu garis lurus seperti ini kan, Pak? Iya, harus satu garis lurus. Harus satu garis lurus. Iya, tapi tidak bisa diterangkan dengan pendekatan busur. Dia harus pendekatan titik. Angka 1 itu harus jelas di mana posisinya. Angka 1 itu di mana posisinya harus jelas, itu tegas. Karena dia unik. Unik. Ini kan pendekatan busur ini. Kalau begini, karena dia menghitung, contohnya ya, dari katakanlah dari ini, dari sini ke sini, nah, bisa lihat enggak, dari 50 ke 25 itu 1. Itu enggak benar. Itu pakai pendekatan busur dia. Jadi untuk menerangkan ini bukan seperti ini. Jadi mestinya abaikan dulu ini. Abaikan dulu angka-angka ini ya. Jadi garis ini kalau dibagi dua dia di tengah gitu sehingga dapat titik katakanlah antara 50 sama 20, katakanlah, bisa enggak lihat kursor saya ini? Bisa lihat ini? Bisa lihat enggak? Bisa ya. Di sini kira-kira. Jadi kalau ini dibagi ke sini setengah, di sini lagi setengah, di sini. Kalau kita tarik ini ke bawah, nanti ini juga setengah dari semua ini juga setengah dari ini gitu kan. Itu dapat ditentukan di sini 1 angka. Elastisitas itu, permintaan itu 1. 1 gitu. Nanti yang ke atasnya dia lebih besar dari 1. Angka positifnya ya, angka positifnya nilai. Artinya yang ke atasnya dari titik ini, titik yang ada kursor saya ini, ke atasnya ini, ke sini, itu nilai positifnya 1, lebih besar dari 1. Di sini tadi kan 1 ini. Tapi kalau ke bawah ini, kurang dari 1, nilai absolutnya. Artinya apa? Bagian yang atas ini adalah elastis. Kalau harga berubah 1%, maka permintaan berubah lebih dari 2%. Lebih dari 1%. Kan gitu artinya toh. Berubah dia. Kalau harga naik misalnya 1%, maka permintaannya turun
lebih dari 1%, elastis dia. Jadi responnya lebih besar dari pemicunya. Kalau ke bawah sebaliknya. Ini penting kamu pahami, karena nanti ini yang dipakai menjelaskan strategi diskon di akhir cerita ini kalau nggak salah. Di akhir cerita ini itu. Nah, di akhir cerita ini. Karena nanti kalau kita lihat, kalau harga diturunkan, kurva permintaan elastis, maka total penerimaan dari si penjual akan naik. Akan naik. Nah, biasanya penjual mendiskon untuk mengharapkan total penjualannya lebih besar. Nah, itu bisa tercapai apabila kurva permintaan pasar elastis. Kamu catat itu. Nah, kalau misalnya dia keliru, dia turunkan harga, padahal kurva permintaan inelastis, maka diskon itu justru membuat nilai penjualannya berkurang. Artinya dia keliru. Keliru. Jadi tidak selalu diskon berhasil, tidak selalu. Diskon berhasil apabila elastisitas permintaan yang dihadapi si penjual itu lebih elastis. Kurvanya itu elastis. Tapi sebaliknya, bila inelastis, maka total penjualannya akan berkurang. Artinya strateginya keliru. Keliru. Nah, nanti kita lihat, mungkin ada di bawah kali. Tapi ingat ini adalah pendekatan apa namanya ini? Ini nggak benar. Angka 1 ini bukan seperti ini. Mestinya pakai titik semua, pendekatan titik. Jadi mestinya bisa kita ketahui setiap titik di sini berapa angkanya. Nah, untuk itu biasanya apa namanya itu dia pakai gambar dengan persamaan kurva permintaannya sehingga bisa dihitung langsung. Bisa dihitung langsung di di setiap titik di sini. Jadi kalau Anda lihat di textbook nanti, kalau di tengah di sini dia, artinya di tengah dalam arti ke sini juga setengah, ke sini dengan ke sini itu sama jaraknya gitu. Kalau di tengah gitu, sehingga kalau kita proyeksikan ke bawah sama jarak ke sini dengan ke sini itu bisa dihitung. Di tengah ini angka elastisitasnya 1. Nilai positif ya. Nilai positif. Ke bawah ini lebih kecil dari 1, ke atas lebih besar dari 1. Dengan kata lain, ke atas ini elastis permintaannya. Ke bawah inelastis gitu. Itu idenya. Itu idenya gitu. Itu idenya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh, gantian satu-satu. Silakan. Mangga, siapa duluan? Silakan. Yang tadi dulu aja deh, nggak apa-apa. Oh, siapa itu? Silakan. Ya, halo Bapak. Ya. Ya, Bapak izin bertanya. Mangga. Itu terkait pengaruh elastisitas gitu, Pak. Apa pengaruh elastisitas kepada perubahan hasil penjualan yang diakibatkan oleh perubahan harga? Terus bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi hasil penjualan? Terima kasih, Bapak. Mestinya kamu bisa hitung sendiri. Bisa kamu hitung sendiri mestinya. Jadi pertanyaan itu tidak perlu kau tanyakan sebenarnya. Saya tadi sudah saya terangkan. Kalau kurva permintaan elastis, pedagang mendiskon, maka penjualannya akan naik. Kenapa? Dan sebaliknya akan terjadi. Itu yang diterangkan di bagian terakhir. Nanti kita lihat nanti pertanyaan. Nah, kamu bisa hitung sendiri. Kamu bisa hitung sendiri logikanya apa itu. Nah, jadi kalau kamu lihat kurva ini, coba lihat. Idenya elastisitas itu ya, supaya kamu lihat. Ini. Kalau saya naikkan harga dari 25.000 ke atas, apa yang terjadi? Kalau kamu lihat di sini. Ada dua efek
ada dua efek ya. Itu yang dikaji. Nah, ada dua efek. Satu efek meningkatkan penerimaan, yaitu segi 4 ini. Kamu lihatkah segi 4 ini? Hah? Lihat Bapak. Lihat kan? Nah, Lihat, Pak. ini kalau di rumusnya ini yang bagian atas itu. Bagian bawah, bagian bawah yang di rumus. Ini adalah efek kalau harga dinaikkan, itu efeknya ini, segi 4 ini. Nah, tapi kalau harga dinaikkan, tidak mengakibatkan hanya efek ini yang positif ini. Ini tambahan penerimaan kok. Ini, tetapi dia mengakibatkan efek negatif, penurunan akibat jumlah yang diminta berkurang ini. Maka persoalannya sebenarnya dalam elastis tadi yang kau tanya itu, mana lebih besar nilai absolutnya, ini efek menambah atau efek mengurangi. Ini kan efek mengurangi toh. Nah, dalam hal permintaan elastis itu, kalau harga diturunkan, kalau harga dinaikkan dulu karena saya buat contoh dinaikkan gitu, efek ini lebih kecil dari efek ini. Jadi efek negatif ini mendominasi ini. Sehingga kalau dibalance, di jumlah mereka efeknya itu hasilnya mengurangi. Hasilnya mengurangi. Gitu. Coba kita banding. Kalau diturunkan, sama. Kalau diturunkan ini efeknya apa? Mengurangi pendapatan toh? Mengurangi pendapatan. Gitu. Nah, karena harga dikurangi, maka dia menambah pembelian toh. Dia mendapatkan efek ini positif. Nah, pertanyaannya adalah apakah efek mengurangi pendapatan ini lebih besar dari sini atau sebaliknya? Kalau lebih besar ini, efek menambah ini dari sini, artinya apa? Pendapatannya bertambah. Kan itu logika sederhananya. Elastisitas itu mengukur dua hal itu. Kalau harga dinaik turunkan, dia mengakibatkan dua efek terhadap pendapatan. Efek menaikkan dan efek menurunkan. Itu Baik Bapak, terima kasih.
Udah. saya start kalau biar nggak terlalu berat. Udah ya. Sebentar dulu, tunggu dulu. Saya belum ada respon. Halo, sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Jelas, Pak. Pak. Baik, terima kasih. Saya pakai jaringan HP saya ini karena listrik di rumah mati sehingga internet rumah mati. Oke, jadi coba tadi itu ya, tadi pertanyaannya kan itu ya. Jadi itu yang kamu harus pahami gitu. Nah, jadi ini ada dua kekuatan kalau harga berubah. Bisa menaikkan, bisa menurunkan pendapatan, penerimaan. Itu intinya elastisitas harga itu. Dan itulah yang dimainkan oleh pedagang. Itulah yang dimainkan oleh pedagang gitu. Oke. Tadi ada lagi pertanyaan? Selamat Halo? pagi, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Mangga. Terkait yang kurva di slide ke-9, Pak. Kurva permintaan elastisitas tadi yang di slide 9, Pak. Mohon maaf, Pak. Yang sebelumnya, Pak. Ini kah? Iya, Pak. Yang 200% itu dapat dari mana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Apa? 200%. Dia pakai rumus yang apa itu, yang busur itu. Yang dari situ mungkin kurang awal, Pak. Nah, saya tidak hitung itu. Saya tidak hitung. Jadi kamu bisa hitung sendiri. Kalau salah, ya berarti dia salah. Dia pakai rumus elastisitas busur itu. Makanya saya katakan tadi, ini tidak mungkin, bukan gini gambarnya. Bukan seperti ini. Dia, kalau kita mau menentukan titik-titik elastisitas ini, itu pakai perhitungannya itu pendekatan titik, elastisitas titik gitu. Jadi harus diketahui kurva permintaan ini, kurva persamaannya ini harus diketahui. Bukan seperti ini. Ini adalah metode, jadi angka satu ini di tengah ini. Bukan antara ini dengan ini gitu. Bukan. Itu kira-kira. Jadi kamu bisa coba sendiri. Kita tidak akan habiskan waktu mengecek ini. Oke? Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, gitu ya. Kamu coba sendiri nanti. Iya. Baik, ada lagi. Ini soalnya mati listrik di rumah saya. Oke. Nah, tadi elastisitas ini hanya contoh ini. Ini contoh-contoh yang ekstrim, yang apa namanya itu ini. Nah, coba lihat ini. Coba lihat. Ini harga berubah tapi permintaan tidak berubah toh. Kamu pakai rumusnya. Kamu pakai rumusnya berhitung. Atas 0, bawah 10% gitu kan. Nah, ini maksudnya di sini menjelaskan ini. Jadi kalau agak tegak dia inelastis.
Halo? Halo? Ya, Pak. Sudah lihatkah? Sudah, Dan Pak. saya sudah. Lihat, Pak. Sudah. Maaf ini internetnya sangat buruk. Saya pakai dari HP. HP saya itu XL yang dikasih pemerintah, yang dari rumah juga dari rumah karena listrik mati. Nah, tapi yang HP saya juga bermasalah ini jalurnya. Oke, baik. Ada pertanyaan soal ini? Jadi kamu jeli melihat gambar-gambarnya, jeli. Jadi caranya adalah yang membuat perubahan itu pemicunya itu harga. Apakah itu elastis atau tidak tergantung reaksi dari permintaan. Kalau reaksi permintaannya lebih besar dari pemicunya, dia dikatakan elastis. Kalau reaksinya nilai absolutnya ya, nilai absolutnya. Gitu. Jadi kalau 1% harga naik, permintaan turun 2%, artinya secara absolut 2% lebih besar dari 1% toh. Maka dia pasti itu yang dinamakan elastis gitu ya. Nah gitu caranya. Itu cara melihatnya gitu. Oke. Nah, ini ya dihitung ini. Jadi cara-cara perhitungannya Anda dibuat di sini. Ini coba lihat ini. Ya, ini rumusnya kan ada ini. Rumusnya ini. Ini pakai rata-rata ini. Pakai pendekatan busur ini. Ini semua pakai pendekatan busur, bukan titik. Oke. Oke, ini yang tadi itu tadi. Yang kamu tanyakan itu. Nah, itu. Nah, ini idenya. Jadi, kalau P dirubah, kalau P1 misalkan TR1 tuh, TR1, Q1, P1, Q1, TR1 gitu. Tapi kalau P menjadi P2 naik misalnya. Dari 10 menjadi 15. Berarti kita mendapatkan P2 15. Berapa Q2? Nah, misalnya kalau dikasih tahu Q2 kan, maka pertanyaannya TR2 berapa? TR2 berapa? Tinggal mengalihkan tuh kalau secara teknis gitu kan. Tetapi kan pedagang, sebelum dia turunkan harga, dia harus tahu dulu. Dia harus tahu dulu apakah kemungkinan dia berhasil menaikkan penjualan enggak. Bagaimana caranya? Dengan tadi itu mencermati elastisitas permintaannya. Kalau elastisitas permintaannya itu lebih besar dari 1, maka dia naik. Nah, maka dia di ini. Inilah gunanya yang saya terangkan tadi. Ini. Jadi ini gambar ini gunanya tadi itu. Nah, coba lihat ini ya. Elastis permintaan dan total revenue. Permintaan elastis 1,8 ini. Ini 1,8 ini. Ini. Jadi kamu lihat ini, yang biru ini apa ini? Ini. Yang biru ini. Nah, ini kan harga diturunkan. Oh, ini peningkatan apa ini? Elastisitas permintaan apa akibat apa ini? Kenaikan harga pakaian, oh turun ini, harga turun. Jadi kalau kamu lihat ini, apa yang terjadi? Ini, ya, apa yang terjadi di sini? Ada 2 efek tadi saya katakan. Kalau diturunkan harganya, maka apa ini? Kalau diturunkan harganya? Permintaan naik, Pak. Permintaan naik, toh? Permintaan naik. Ini. Oke, jadi kalau diturunkan harganya, kamu lihat di sini dulu ya. Dari sini 20.000 ke atas, toh? 20.000 ke atas gitu ya. Nah, ya itu yang saya katakan tadi. Kalau diturunkan harganya, apa yang terjadi? Ada 2 efek. Nah, efek diturunkan harganya. Efek positif dan negatif tadi toh. Nah, efek positif gitu kan. Nah, efek positif dan negatif gitu kan. Kalau kamu lihat di sini, nah, mestinya permintaannya naik toh. 8 sampai
12 gitu kan, 8 sampai 12. Maka kalau kamu lihat di sini, kalau harganya diturunkan, ini dari mana ke mana dia? 20.000. Nah, ini kan, nah, coba lihat ini, diturunkan harganya gini kan. Nah, apa ini? Ini efek apa ini? Efek apa ini? Ya, kamu harus tahu. Efek apa itu? Nah, oh, contohnya ini bertentangan. Jadi coba lihat ini ya, supaya kamu hati-hati di gambar ini. Tadi gambarnya seperti ini enggak? Karena ini mungkin berbeda dengan di apamu dikasih. Ini peningkatan TR karena peningkatan harga. Peningkatan. Jadi ini terjadi peningkatan harga di sini kan? Kalau Anda lihat di sini, ini memberikan efek positif. Ini salah ini. Karena di sini kasusnya elastis toh. Ini elastis, ini kasusnya ini elastis. Elastis itu. Harga akan menyebabkan TR turun, kenaikan harga akan menyebabkan strategi harga yang digunakan seharusnya penurunan gitu kan. Jadi kalau kamu lihat di sini, kalau harga dinaikkan dari sini toh, ya dari sini dulu kita dari 20.000. Kalau harga dinaikkan apa yang terjadi? Nah, yang pertama ini kurang toh, berkurang ini. Nah, maka total revenue-nya yang berkurang berapa? Ini nih berkurang ini kalau harga dinaikkan. Ini. Ini apa ini? Berkurang toh ini? Ini pengurangan toh? Betul. Pengurangan itu kan. Nah, sekarang efek penambahan pendapatan berapa? Yang di kotak kuning itu. Nah, ini kan ini. Tapi yang hilang, berarti yang biru itu hilang. Nah, ini. Jadi kalau kamu lihat ini dengan ini sama kan? Ini yang turun sama dengan yang turun. Jadi ini ada ekstra ini kan? Ekstra. Jadi gambar ini apa ini? Gambar ini benar enggak inelastis? Enggak. Ini mestinya inelastis. Gambarnya ini. Kurvanya ini mestinya inelastis ini. Karena kalau peningkatan harga dilakukan, itu akan bisa menambah penerimaan hanya bila permintaan inelastis. Jadi gambarnya ini dengan penjelasan yang di sini ngawur ini. Ini contohnya ini. Coba lihat ini. Ngawur ini. Ini tidak benar. Kalau ini cerita, ini kan buat elastis di sini toh. Ini kuncinya, ini elastis. Jadi kurva permintaannya ini mempunyai, nah, artinya apa? Kalau dari sini kamu baca aja dulu pengertian ini. Kalau harga dinaikkan 1%, maka permintaan turun 1,8%. Artinya rugi dia, berkurang. Berkurang toh. Kalau apa namanya ini, kalau harga dinaikkan. Kalau harga dinaikkan dari sini aja bisa kita lihat dari apa ini. Artinya apa itu? Kalau harga dinaikkan apa efeknya? Permintaan diturunkan toh? Permintaan turun 1,8% di sini. Kalau Anda lihat ini 1,8%. Sedangkan kenaikan harga hanya 1%. Sedangkan kenaikan harga hanya 1%. Nah, apa namanya itu? Itu dia menurunkan penerimaan, mestinya. Menurunkan penerimaan, mestinya gitu kan. Nah, gambar ini, jadi kalau ini harga naik, ketika pakaian 25, ketika deelastis, kenaikan harga akan menyebabkan TR turun. Nah, kenaikan harga akan, iya betul. Tapi kalau
Ini kenaikan harga toh. Nah, ini ke peningkatan P. Ini turun dia. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, kita lanjut ya. Nah, coba yang ini gimana nih? Nah, ini penambahan, ini yang netonya ini, yang kotak ini. Netonya yang kotak ini. Ini sama dengan ini, kurang lebihnya gitu kan. Ini sama dengan ini. Jadi ini yang neto. Nah, itu yang neto gitu. Nah, itu. Oke, jadi gini, supaya kamu tidak bingung, intinya adalah gini. Nanti coba sendiri di rumah, bisa kamu coba sebenarnya. Kalau harga naik, permintaan inelastis. Artinya apa itu? Artinya apa? Total penerimaan akan turun. Kalau saya salah mungkin. Kalau harga naik, permintaan kurvanya inelastis. Kalau harga naik, maka total penerimaannya akan naik gitu. Ya, betul, akan naik gitu. Jadi itu idenya. Kalau permintaan elastis, harga diturunkan, maka harga total penerimanya akan justru naik. Jadi kotak yang tadi ini yang kamu bayangkan, yang ini. Ini yang kamu bayangkan, yang ini nih. Ini kembali ke sini. Nah, kembali ke sini. Coba lihat, kalau harga diturunkan, ini yang apa yang terjadi kalau harga diturunkan? Kalau harga diturunkan apa yang terjadi? Penambahan pendapatan kan ini ya. Penerimaan, bukan penambahan pendapatan. Sorry. Penerimaan yang ini kan. Nah, penerimaan yang ini. Sebelumnya mana? Ini tuh. Nah, jadi kamu lihat mereka berpotongan di sini. Berpotongan di sini. Nah, artinya apa ini? Coba lihat ini. Ini namanya efek penurunan pendapatan, harga. Efek penurunan pendapatan ini. Penurunan harga. Ini nilainya apa? Nilainya negatif toh? Negatif ini. Negatif. Ini apa ini? Karena di sini coba perhatikan ini kan negatif ini 30 ke 25.000. Ini nilainya negatif ini. Kali 8. Pasti negatif ini kan? Kepenurunan gitu ya. Nah, kalau yang ini apa ini? Positif. Karena apa? Positif ini pada harga yang sama 25.000, maka si konsumen menambah dari 8 sampai 12 toh. 8 sampai 12 ada 4. 4 dari 10.000, 25.000 berarti 100.000. Gitu kan? Nah, 100.000 gitu. Kalau di sini berapa ini? Penurunan ini. 40.000. 5.000 kali 8 toh? Ya, 5.000 kali 8 ini kan? Iya, Pak. Nah, 40.000. Ini penurunan ini karena ini negatif kan, ini 30.000 penurunan. Ini penambahan toh 100.000. Berarti ada tambahan berapa? 60.000 toh, kan ini tambah tadi itu. 4 di sini kan tambahkan kali 25.000 harganya. Dengan harga yang sama kan ini. Harga yang sama 100.000 kurang 40.000, ada 60.000 penambahan. Ada 60.000 penambahan. Artinya apa ini? Ini kan elastis ya. Elastis mestinya ini. Elastisitasnya apa ini? Berapa? 2,2 kan? 2,2 elastis gitu kan. Ini elastis. Nah, jadi intinya gini,
Sebelum dia diturunkan harganya, perhatikan total revenue-nya ini. Kota ini. Kamu lihat tinggal kursor saya. Kota ini. Supaya kamu ngerti aja. Kota ini kan. Nah, setelah diturunkan harganya, total penerimanya apa? Ini, kota ini. Kota ini. Ini bergeser ini. Kota ini. Ini 25.000 kali 12. Ini total penerimaan yang baru. Total penerimaan yang lama 30.000 kali 8 toh. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, dia berpotongan di sini. Berimpit di sini. Di sini. Artinya yang perlu diperhitungkan adalah ini kota ini dengan kota ini diperbandingkan. Kota ini nilainya apa ini? Kota ini. Negatif toh? Negatif. 30.000 kurang 5.000 jadi 25.000 berarti kan negatif ini. Turun kan? Nah, ini 8 tambah 4 8 tambah 12 ini penambahan toh? Penambahan ini positif. Nah, jadi kamu tinggal kalikan. Ini penurunan ini berapa? 5.000 kali 8 kan 8 ini. 8 ini kan? Maka 40.000 ini kan? Nah, ini 8 tambah 12 tambahan jualnya itu kali harga baru 25.000 ini 100.000 kan? Berarti dia mendapatkan 100.000 kurang 40.000 di sini. 60.000 dia. Jadi artinya apa? Kalau elastisitasnya itu positif, lebih besar dari 1, maka kalau harga didiskon, penerimaannya akan naik. Nah, kita balik. Gambar ini bisa lebih baik mungkin Bapak mengilustrasikan. Coba dibalik. Kalau dari 25.000 ke 30.000, tadi kan penurunan ini. Maka awalnya berapa? Ketika 25.000 berapa penerimaannya? Kota ini kan? Kota ini 25.000. Berapa itu? 300.000 toh? 300.000 ini kan? 300.000 ini kota ini. Nah, setelah dinaikkan, berapa yang terjual? 8. Maka penerimanya total ini. 240.000. Jadi kalau kamu lihat, tadi itu 300.000, sekarang menjadi 240.000. Artinya, kalau dinaikkan harganya, itu justru mengurangi penjualannya. Berapa berkurangnya? 60.000 toh. Cara menghitungnya bisa begini. Kota ini dibandingkan dengan kota yang ini. Kota ini nilainya positif negatif ini. Negatif, dia dari 12 ke 8 kan. Berkurang 4 kan. Harganya berapa? Setiap dari sini ke sini. Pada harga 25.000, berapa berkurang? 100.000 ini kan. 100.000 berkurang dia di sini. Nah, sekarang harga tambah toh? Harga tambah. Untuk yang 8 yang baru, ya, yang 8 ini. 5.000. 8 kali 5.000 berapa? 40.000 toh? Nah, penambahan pendapatan hanya 40.000, sementara pengurangan 60.000. Jadi 100.000 kan? Ini 4 tadi ke 25.000 kan. Jadi artinya apa? Kalau produsen menjual barangnya lebih mahal, padahal permintaannya itu elastis, maka nilai penjualannya akan berkurang. Jadi gambar seperti ini bisa Anda mainkan ini. Seperti ini. Ini aja satu ini bisa. Itu berlaku selama elastis. Selama permintaannya elastis. Itu berlaku. Nah, sebenarnya bisa diterangkan tadinya, cuman gambar ini tidak bagus lagi karena sudah rusak ini. Ini bisa dipakai tadinya menerangkan. Ini bisa tadinya dipakai menerangkan tadinya, lebih mudah. Kalau ada titik tengahnya di sini. Titik tengahnya di sini. Lebih mudah menerangkan tadinya.
Tapi tidak ada itu kan. Oke, nggak apa-apa. Oke, masih ada? Kita tambah sedikit waktunya karena tadi terpental kita. Masih ada waktu ini. Oke. Halo? Suara saya didengar nggak? Dengar, Bapak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Oke, jadi kamu pakai gambar ini bisa menghitung ini. Gambar ini contohnya. Kalau ini gambar elastis dibuat di sini 2,2 tuh. Nah, itu hukum itu berlaku untuk yang elastis. Kalau naik harganya justru penerimanya turun. Kamu bisa pakai gambar ini menerangkan itu. Kamu bisa pakai dua potongan ini, dua kotak ini juga. Karena ini kan berimpit ini, yang tengah ini digunakan ini. Sebelum dan sesudah itu kan. Nah, itu. Oke. Ada pertanyaan? Komentar? Loh, gimana ini? Silakan. Ini saya terpaksa tidak menunjukkan wajah saya di sini, tidak pakai video karena tidak stabil internetnya. Oke. Silakan komentar, masih ada waktu. Bapak izin bertanya, Pak. Mangga. Tentang elastisitas yang substitusi silang itu, Pak. Contohnya itu kedelai dengan tempe bisa nggak, Pak? Oh, nggak bisa, karena tempe itu bahannya kedelai. Nah, Berarti itu bahannya gitu, harus yang setara kedudukannya. Setara kedudukannya, artinya kalau gula dengan kopi kan, itu kan setara itu, sama-sama langsung dikonsumsi. Tidak diolah dulu menjadi apa gitu, enggak kan, gitu kan. Nah, itu enggak. Jadi ayam dengan daging sapi itu setara dia. Kalau kedelai dengan tempe tidak bisa, karena kedelai dulu diolah dulu baru tempe. Baru tempe gitu. Supaya kamu tidak bingung gitu caranya. Kalau harga kedelai kedelai naik, produksi tempe berkurang ya. Sekitar 10.000 sih ya gitu. Karena hubungan kedelai dengan tempe, gimana menerangkannya? Nggak bisa persis karena tempe menjadi kedelai kan. Kedelai menjadi tempe, sorry terbalik. Nah itu enggak, saya kira enggak. Jangan pakai itu, nanti kamu bingung nanti. Nanti PC dengan mobil gitu kan. PC dengan mobil malah makin bingung kamu nanti. Saya kira lebih baik jangan dipakai. Yang satu adalah bahan untuk membuat yang satu lagi. Enggak. Kalau kopi dengan gula kan sama-sama bahan dia. Sama bahan untuk membuat kopi manis. Kalau kedelai dengan tempe beda. Ada dulu kedelai baru ada tempenya kan. Agak berbeda itu. Nanti kamu bingung nanti. Oke. Ada lagi? Makasih, Pak. Halo? Gimana? Sebenarnya bisa diterangkan ini dengan matematik. Cuman di sini nggak dijelaskan ya. Ini bisa diterangkan dengan memakai persamaan matematik sebenarnya. Nanti kamu kalau belajar di level yang lebih tinggi dipakai yang matematik supaya kamu tidak bingung. Kalau yang senang matematik. Tapi yang gini pun sepertinya yang tadi saya terangkan itu sama. Cuman saya tidak warnai aja. Oke, baik.
Apa yang menentukan tingkat elastisitas permintaan? Maksudnya apa ini? Jika barang tersebut memiliki barang substitusi, maka semakin elastis. Maksudnya apa itu? Tahu nggak? Jika barang tersebut sangat dibutuhkan oleh konsumen, maka semakin inelastis. Perhatikan kata elastis itu tadi, itu terkait dengan respon. Terkait dengan respon. Kalau harga diubah, maka respon permintaannya di mana? Kan itu bahasa kualitatifnya itu gitu kan, bahasa sederhananya gitu kan. Nah, Nah, kalau banyak penggantinya, kalau banyak beragam penggantinya, dia elastis, dia pindah-pindah dia. Dia pindah-pindah, maka reaksinya apa? Lebih serius dia. Kalau dinaikkan tinggi harganya, dinaikkan harganya 1% aja, dia pindah ke yang lain sehingga permintaannya kurang, anjlok dia besar gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya hanya dua pilihannya, ayam dengan apa namanya itu, apa istilahnya, memiliki banyak substitusi gitu kan, bandingkan misalnya daging ayam substitusinya katakanlah hanya daging sapi. Nah, apalagi ya contohnya yang banyak substitusinya apa? Coba. Coba apa contohnya? Kalau ayam bisa daging sapi, bisa daging, itu banyak substitusinya memang. Tapi kalau beras, substitusinya apa? Kalau di Indonesia hampir tidak ada substitusinya. Ia paling jagung singkong untuk kalangan bawah gitu ya. Maka dia cenderung inelastis dia. Tapi kalau jadi berikan contoh gini. Kalau saya misalnya konsumen, saya mau beli ayam. Tapi saya kalau tidak ada ayam, saya bisa juga makan daging sapi, beli daging sapi, bisa juga daging kambing, bisa juga daging domba, bisa juga apa itu lagi, ikan laut misalnya gitu. Jadi ada 5 substitusinya gitu. Bandingkan dengan beras. Kalau beras, katakanlah bagi saya, ya paling jagung. Saya. Perhatikan di sini kata saya, pendapatannya sama. Cuman pilihannya 2. Ayam dengan apa tadi dibandingkan dengan satu lagi, beras dengan ini. Coba kamu pikirkan, kalau daging sapi, kalau daging ayam harganya naik. Saya bisa pindah ke mana? Bisa ke sapi, bisa ke kambing, bisa macam-macam itu. Artinya apa itu? Karena banyak pilihan saya, maka kalau si produsen menaikkan harga 1%, saya langsung merespon banyak. Oh, saya tidak apa-apa. Kamu buat harganya mahal, saya bisa pilih yang lain. Saya turunkan lebih banyak. Bandingkan dengan kalau harga beras naik 1%. Pendapatan saya tidak banyak ya, terbatas gitu. Maka apa yang saya lakukan? Saya kemungkinan berusaha bertahan di beras. Kalau mungkin. Dengan pendapatan saya. Tapi kalau ayam, saya tidak berusaha bertahan. Saya tidak berusaha bertahan. Artinya apa? Permintaan saya terhadap beras agak kaku. Karena apa? Karena substitusinya terbatas. Agak kaku dia. Jadi kalau dinaikkan harganya, saya tidak begitu banyak menurunkan permintaan saya. Beda dengan daging. Karena banyak pilihan saya tadi, kalau diturunkan, saya bisa merespon, bahkan tidak makan daging ayam. Bisa. Ada daging sapi, ada daging apa, gitu kan. Nah, itu contoh. Jadi reaksinya lebih besar gitu, kalau daging ayam. Kenapa? Karena barang substitusinya banyak.
Nah, itu kira-kira contoh menerangkan ini. Kalau banyak barang substitusi, maka semakin elastis. Semakin elastis. Artinya konsumen semakin mudah mengubah besaran permintaannya. Tapi kalau beras tadi dengan jagung, tidak dia. Inelastis dia. Karena pilihannya hanya jagung. Nah, jika barang tersebut sangat dibutuhkan, oh ya, inelastis dia. Kalau sangat dibutuhkan. Kalau sangat dibutuhkan, memiliki banyak kegunaan, maka semakin inelastis. Bisa. Jadi misalnya obat, dinaikkan harganya padahal kamu butuh obatnya, apa yang kamu lakukan? Kan inelastis reaksinya. Inelastis dia. Dalam jangka panjang elastisitas akan semakin tinggi. Ya betul itu. Karena semakin kemungkinan, semakin bisa dikembangkan, semakin tersedia pilihan-pilihan. Semakin tersedia pilihan-pilihan. Satu. Kedua, bisa karena selera berubah. Ya, itu yang ketiga itu. Karena selera orang berubah. Semakin elastis dia. Gitu. Semakin itu. Oke. Oh, saya kira ini enggak. Silakan, pertanyaan ada? Silakan kalau ada. Nah, ini saya kira kurang lebih sama. Elastisitas pendapatan. Saya kira Anda sudah pelajari ini kan? Nah, perhatikan ini, persentase ini ya. Jadi, yang memicu perubahan itu yang di bawah. Perhatikan yang di bawah. Yang di bawah. Ya, yaitu di sini pendapatan. Perubahan pendapatan yang memicu yang di atasnya. Yang memicu di atasnya. Jadi nggak bisa kamu katakan elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan pada Q yang mengakibatkan perubahan pendapatan, nggak bisa. Karena yang memicu, yang trigger dari perubahan itu adalah pendapatan. Yang kedua, kamu perhatikan bahwa elastisitas itu adalah dalam bentuk persentase. Jadi kalau elastisitas harga beras, elastisitas permintaan beras 1%. Coba jelaskan maknanya apa? Maknanya apa kalau elastisitasnya 1% permintaannya? Coba apa elastisitasnya kalau 1%? Dasar permintaan 1%, apa maknanya? Coba jelaskan. Elastisitas permintaan 1, katanya. Harus dibaca -1 mestinya. Apa maknanya? Coba jelaskan maknanya apa. Oh, itu bisa muncul dalam ujian. Kalau kamu nggak tahu. Izin menjawab, Pak. Enggak. Kalau elastisitas pendapatannya itu 1, berarti konsumsi meningkat ketika pendapatan meningkat. Coba ulangi, elastisitas mana yang kamu bicarakan? Coba ulangi. Jika elastisitas pendapatan itu 1, berarti ketika pendapatan itu meningkat, maka terjadi pula peningkatan konsumsi. Salah. Kalau pendapatan naik 1%, maka permintaan barang tersebut atau konsumsi barang tersebut naik 1%. Jangan lupa satu-satunya itu. Angka 1, kan kita tanya apa maknanya 1. Jadi kalau dikatakan, coba jelaskan makna dari permintaan, elastisitas permintaan, harga,
1%, gitu. 1 gitu. Kamu harus jelaskan, angka 1 itu harus diterangkan. Bukan soal naik turunnya saja, gitu. Ya, bukan soal naik turunnya saja, gitu. Jadi kamu katakan, kalau harga naik 1%, maka permintaannya turun 1%. Kan 1 dibagi 1 itu kan. 1% dibagi 1% gitu loh. Oke? Jadi teliti. Elastisitas silang ini juga penting. Kalau barang substitusi, berapa elastisitas silangnya? Berapa elastisitas silangnya? Kalau kau ngerti. Elastisitas silangnya lebih besar dari 0. Karena kalau harga dagingnya yang naik, maka permintaan daging sapi naik. Jadi pembaginya naik, yang di atasnya pun naik. Positif dibagi positif, berarti positif toh lebih besar dari 0. Gitu. Kembalikan ke rumusnya. Kembalikan ke rumusnya. Jadi silang itu substitusi begitu. Nah, kalau komplementer, ya, karena salah satu kalau maka permintaan gula akan turun. Rumusnya itu ingat, yang di bawah harga kopi itu 1% naik positif, yang di atasnya permintaan gula turun negatif. Jadi negatif dibagi positif ya negatif kan? Nah, gitu caranya melihatnya. Itu caranya gitu. Oke, masih ada? Coba lanjut. Biasakan bertanya atau berkomentar. Kita masih ada 2 menit lagi, silakan. Bisa bertanya, Pak? Enggak. Kira-kira untuk kurva di elastisitas pendapatan. Keras sedikit, karena telinga saya kurang. Oh ya, Pak. Baik, bisa mendengar. Kira-kira untuk kurva dari elastisitas pendapatan dari barang given bagaimana ya, Pak? Barang given, elastisitas dari? Barang given, pendapatan. Oh, tidak bisa kita terangkan di sini dengan mudah untuk kau pahami. Nggak mudah gitu. Karena yang barang given itu dia kan adalah barang inferior tuh. Kamu diterangin enggak itu? Iya Pak, benar Pak. Barang inferior. Tapi tidak semua barang given, barang inferior adalah barang given. Tidak semua dia. Jadi menerangkan itu tidak bisa dengan di sini. Harus kita buat grafik nanti supaya bisa kamu lihat nanti perbedaannya apa. Tidak semua inferior yang given. Tapi barang given pasti inferior. Nah, itu kan. Jadi ada yang khas dia. Saya tidak bisa terangkan di sini. Baik, terima kasih itu Pak. Kira-kira. Nah, mungkin saya nggak tahu di bukunya ada yang nggak dijelaskan karena biasanya itu diterangkan di level yang lebih tinggi, bukan di pemula seperti Anda ini. Itu fenomena yang diamati dulu di Inggris. Ketika apa namanya itu ketika terjadi depresi, kemiskinan di mana-mana. Ternyata harga kentang itu naik, justru permintaannya naik. Jadi kurvanya positif dia. Kurvanya positif. Tapi tidak bisa kita terangkan dia tanpa mengaitkannya dengan inferior. Barang inferior negatif permintaannya kan beda ya. Ya, tidak. Jadi intinya adalah barang given adalah barang inferior.
Tetapi tidak semua barang inferior adalah barang given. Nah, itu yang harus kamu ingat. Nah, dia punya kelakuan khusus. Dan biasanya itu terjadi pada tingkat kondisi yang sangat parah. Orang terpaksa memilih makanan yang yang paling buruk, meskipun harganya naik, tapi masih bisa dibelinya. Masih bisa dibelinya. Gitu. Masih bisa dibelinya. Jadi misalnya kalau beras hilang dari Indonesia gitu misalnya, pendapatan orang di Indonesia anjlok gitu. Sebagian pasar tadinya singkong itu adalah inferior toh. Nah, maka banyak orang berlomba membeli singkong. Sehingga harga singkong naik, permintaannya justru naik. Permintaannya justru naik ya, karena banyak orang tidak mampu beli beras, beralih ke singkong. Sehingga terjadilah keanehan itu. Yang tadinya dianggap bahwa singkong itu hanya barang inferior biasa, di mana itu kalau pendapatan naik, permintaannya turun, tetapi selain itu kurva permintaannya positif. Kurvanya positif. Pada tingkat harga yang makin pendapatan yang berkurang, justru barang given itu kurva permintaannya positif, bukan negatif. Seperti biasa kan? Nah, kurva, perhatikan barang normal, barang inferior, kurva permintaannya negatif, slope-nya, negatif slope-nya itu, kurvanya gitu. Tetapi barang given itu bisa terjadi ketika pendapatan orang sangat rendah pada umumnya, sehingga orang rame-rame beralih ke barang inferior. Akibatnya permintaannya meningkat tajam, harganya naik. Pada saat itu harganya naik pasti karena permintaannya meningkat. Padahal dia barang inferior. Jadi barang given itu adalah fenomena khusus. Itu yang diterangkan oleh seorang Rusia. Dia temukan matematiknya, dia turunkan matematik dan kurvanya. Kurvanya itu ada di level yang lebih tinggi. Jadi nanti pakai kurva indifferent, belum bisa kita terangkan dengan yang sekarang ini. Kurva indifferent menerangkan itu sama garis anggaran. Jadi nggak bisa seperti ini. Nggak bisa. Anda belum diterangkan kan kurva indifferent toh sama garis anggaran? Belum kan? Nah, itu belum bisa kita pakai. Itu yang menerangkan itu nanti fenomena itu. Itu yang diterangkan oleh Slutsky namanya, seorang Rusia menerangkan. Jadi nggak bisa di sini kita terangkan. Karena dibutuhkan kurva indifferent sama garis anggaran untuk menerangkan. Tapi intinya adalah barang given itu adalah barang inferior. Barang inferior dan barang normal, kurva permintaannya sloping negatif. Bernegatif. Kalau harga naik, permintaannya turun. Tapi kalau barang given, tidak. Dia justru permintaannya positif. Tapi itu hanya pada kondisi khusus. Pada kondisi khusus. Yaitu yang diterangkan oleh yang saya katakan Slutsky. Matematiknya ada sebenarnya itu diterangkan dan kurvanya. Tapi kalau kurva kita pakai kurva indifferent dan garis anggaran. Oke, jadi nggak bisa saya jawab yang kau tanya tadi itu. Kita buat di sini gitu. Karena Anda belum belajar itu kurva indifferent dan apa. Dan di pemula seperti Anda tidak diterangkan. Perlu diterangkan itu. Jangan khawatir lah. Ya itu aja intinya yang kau pegang tadi. Barang inferior, barang normal, kurva permintaannya adalah mempunyai slope negatif. Barang given adalah barang inferior, tapi slope permintaannya positif. Positif. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Ada lagi? Sepertinya ada yang mau nanya. Enggak?
Kamu baca bukunya ya. Kalau kamu nggak baca bukunya, nggak akan dapat apa-apa kau dari sini. Nggak dapat apa-apa kau dari mata kuliah ini. Dan mata kuliah ekonomi itu tidak sulit. Tidak sulit. Tidak sulit. Dia pakai matematika untuk level Anda, matematika sederhana sama analisis grafik. Mestinya tidak sulit kamu memahami. Dan didasarkan dengan logika yang jelas. Yang jelas sehingga mudah bagi mahasiswa mestinya mengikuti pelajaran mata kuliah ekonomi. Nah, tapi supaya bisa kamu harus membaca bukunya, bukan PowerPoint-nya. Bukan PowerPoint-nya. Itu hanya memberikan sedikit pointers bagi Anda. Oke, masih ada? Ada? Nggak ada lagi? Anda sudah cukup senang apabila kita tutup? Cukup, Pak. Ya, silakan kalau ada cukup. Oke, baik. Oke, sorry ya, ada masalah ya mengenai apa ini bahan yang ada sama saya tanya di awal semester sebelum kuliah, koordinator katanya sama, rupanya urutannya beda, baru paham saya. Nanti saya akan minta dikirim yang baru kalau urutannya sudah berubah. Oke, baik, sudah ya. Oke, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Masih Pak. Sampai jumpa ya. Silakan duluan, nggak apa-apa. Silakan duluan. Kalau Anda mau duluan, silakan. Nggak masalah. Izin live ya, Pak. Mangga. Saya lihat dulu. Lalu ditutup ini. Oke, sampai jumpa.